Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita baru lulus SMA, atau mungkin ketika kita sedang kuliah, atau baru saja tamat kuliah, biasanya ada sebuah pemikiran yang terlintas di kepala kita. Mau buka usaha, atau bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Kedua pilihan ini sama-sama ada plus, ada minusnya. Kalau kita buka usaha, pastinya ada hal yang membuat kita senang, karena kita punya perusahaan. Tapi juga kita tahu buka usaha juga ada risikonya. Nah, menjadi karyawan juga ada plusnya karena kita dapat jaminan, tapi satu sisi bisa saja kita tidak nyaman dengan perusahaan tersebut. Di video kali ini saya akan membahas apa saja kelebihan kalau kamu memilih menjadi pengusaha atau membuka sebuah usaha. Pastikan kamu ikuti sampai habis sehingga kamu dapat pesannya. Pertama, ketika kamu memilih buka usaha, kamu itu langsung jadi bosnya atau pimpinannya. Perusahaan tersebut itu mengikuti gaya kerja kamu. Kamu yang memanage semua manajemen usaha tersebut. Hal ini sangat menyenangkan bagi sebagian orang karena kita yang mengontrol keadaan. Hal ini tidak akan kamu dapati ketika kamu memilih jadi perusahaan. Kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan, pastinya kamu akan mengikuti aturan di perusahaan tersebut. Yang kedua, kamu memiliki waktu yang fleksibel. Kalau kita punya usaha sendiri, jam operasionalnya itu tergantung dari nyamannya kita. Apakah buka jam 8 pagi, tutup jam 4 sore, atau buka jam 8 pagi, tutup jam 12 siang, itu semuanya tergantung oleh keputusan kamu. Nah, hal ini berbeda sekali jika kamu jadi karyawan, karena kamu harus mengikuti manajemen waktu di perusahaan tersebut. Misalnya, biasanya perusahaan itu masuk jam 8, pulang jam 4 sore, atau masuk jam 4 sore, pulang jam 12 malam. Yang ketiga, kelebihannya memiliki usaha adalah manajemen keuntungan. Kalau kamu punya usaha sendiri, maka seberapa banyak profit yang kamu berhasil generate, maka itu semuanya untuk kamu. Kalau kamu mau sedikit, ya kamu tinggal manajemen saja. Kalau kamu mau banyak, ya silahkan saja. Hal ini sangat berbeda ketika kamu menjadi seorang perusahaan. Seberapapun yang kamu lakukan, maka kamu biasanya dibayar flat, yaitu dengan bayaran salary. Biasanya salary ini hanya naik setelah 1 atau 2 tahun. Itu pun tergantung dari performa sebuah perusahaan dan kebijakan mereka terhadap salary pegawainya. Nah, keuntungan lainnya ketika kamu punya usaha yaitu punya karyawan. Punya karyawan ini sangat menyenangkan karena kita punya orang yang kita atur cara kerjanya sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa merasa sangat bermanfaat karena bisa mempekerjakan orang dan membayar orang dan uang tersebut dia gunakan untuk kesejahteraannya. Beda sekali ketika kita jadi karyawan, ya kalau jadi karyawan ya berarti kita tergantung oleh perusahaan tersebut. Kita yang menerima perintah dari pimpinan perusahaan tersebut. Ini manfaat yang terakhir ketika kamu memilih buka usaha dibandingkan menjadi karyawan. Yang pertama itu scaling up. Kalau kamu punya usaha sendiri dan kamu rasakan perlu dilakukan scaling up untuk operasional perusahaannya atau usahanya, maka keputusan itu ada di tangan kamu. Usaha yang kita miliki, keputusan untuk pengembangan itu tergantung dari keputusan kita. Beda halnya ketika kamu jadi karyawan, kebijakan scaling up perusahaan itu pastinya di top manajemen perusahaan tersebut. Dan ini yang paling menarik, kalau kamu punya usaha, itu bisa diwariskan. Sedangkan jika kamu bekerja sebagai karyawan, walaupun sudah kamu kembangkan perusahaan tersebut, maka perusahaan itu tidak dapat kamu wariskan. Akan tetapi, selain dari manfaat, membuka usaha juga memiliki hal negatifnya. Ini harus menjadi bahan pertimbangan kamu ketika kamu memutuskan buka usaha atau menjadi karyawan. Yang pertama, risiko. Kalau kamu buka usaha, maka risiko itu ada di tangan kamu. Kalau usahanya gagal, ya maka kamu yang rugi. Tapi kalau kamu jadi karyawan, risiko itu ditanggung oleh manajemen. Jadi perhatikan betul ketika kamu membuka usaha, lakukan pemetaan risiko agar kamu bisa terhindar dari risiko rugi. Yang kedua, hal lain yang membuat kamu bisa jadi tidak nyaman yaitu kamu harus menyusun strateginya. Nggak semua orang nyaman menyusun strategi untuk mengembangkan sesuatu. Memang ada orang yang suka mengembangkan strategi dan menguji coba strategi. Nah, bagi orang yang tidak senang menyusun strategi, memiliki usaha baru, berarti kamu harus bersusah payah mencari strategi yang paling efektif untuk keberhasilan usaha tersebut.
Yang ketiga, ini hal negatifnya, yaitu terkait adanya drama dari karyawan. Kalau kamu punya karyawan, dinamika karyawan itu menjadi tanggung jawab kamu. Misalnya karyawan sakit, karyawan bermasalah rumah tangga, karyawan yang berulah, karyawan yang malas bekerja, itu semuanya harus kamu selesaikan. Kamu tidak bisa menghindari hal ini ketika kamu memiliki usaha yang mempekerjakan karyawan. Oke, itu tadi plus minusnya memiliki usaha atau memilih jadi karyawan. Pastikan keputusan kamu sudah mempertimbangkan karakteristik diri kamu agar apakah buka usaha atau menjadi karyawan, dua-duanya bisa memberikan positif bagi kamu. Semoga bermanfaat.